persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Amin. Nah, saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa secara online. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Apa kabar semuanya? Semua sehat dan luar biasa. Amin. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan atas kehidupan kita. Nah, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara akan terus diberkati oleh Tuhan lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan. Dan biarlah kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu, kita minta biarlah Tuhan terus memberkati kita bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu buat kami. Terima kasih untuk sepanjang minggu boleh kami lalui bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami ya Tuhan. Kami percaya apa ya Tuhan yang kami dengar, apa yang kami lihat, semua itu ya Tuhan Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bawa kami untuk kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Tuntun kami, berbicara buat kami secara khusus ya Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan, biarlah Tuhan saja yang kami tinggikan dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Makasih Roh Kudus. Bapakku rindu menyenangkanmu, bawaku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkah aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu.
Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Bapakku rindu ya Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Katakan, ajarku ya Tuhan, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Oh, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Oh lama-lama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih bahwa kami mendekat kepada-Mu Tuhan. Oh, karena lama ya syata, karena lama. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kami hati yang lembut ya Tuhan. Oh, ajar kami ya Tuhan lebih lagi. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Oh, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Oh, diam dalam bait-Mu. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Ora lamanya syadana, diam dalam bait-Mu Tuhan.
bawa kami, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, berkat-Mu ya. Mari nikmati Dia, Bapak bicara. Mari sembah Dia dalam bermasa roh, Bapak bicara. Mari coba Tuhan bangun hidupmu. Lembutkan hati kami Tuhan. Ya Tuhan, ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan boleh selamatkan kami. Kami dilayakkan ya Tuhan. Terima kasih untuk pertobatan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Makasih ya Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari dari awal bersama-sama katakan,
Bapa lembutkan, haleluya. Bapa lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi. Mari angkat tanganmu, katakan, dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ya Tuhan, sungguh besar kasih. Kami selalu puji nama-Mu ya Tuhan. Oh, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Oh, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam
selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Oh, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku kami renungkan ya Tuhan, oh setiap waktu ya Tuhan, nyanyian pujian hanya kepadamu. Oh, ya Yesus, terima kasih. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari sembahyang, haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari angkat tanganmu sembahyang. Oh, inilah yang ku renungkan. Buka suaranya saudara. Saudara naikkan nyanyian ini. Yes Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kau dengar, oh manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari saudara berbahasa roh, saudara berbahasa roh. Bapa dalam nama Yesus, penuhi anak-anakmu ya Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Terima dalam nama Yesus. Berbahasa roh. Penuhi siapa yang ada Roh ya Roh Kudus ya Roh Kudus, lawan jamah anak, jamah siap kami. Oh ya lama penuhi. Terima kasih. Oh ya lama. Terima kasih untuk hadirat, Engkau hadir di sini. Engkau ada untuk dipuji. Engkau hadir untuk disembah ya Tuhan. Engkau hadir untuk menerima pujian. Ya Tuhan, kehormatan ya Tuhan, kemuliaan. Tuhan, terimalah ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Terimalah kemuliaan bagimu ya Tuhan. Mari buka suaranya, katakan dengan segenap hati.
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu kuat. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa memuji menyembah-Mu. Hari ini Tuhan, aku berdoa, aku minta iman buat setiap anak-Mu untuk disembuhkan. Anak-anak-Mu yang sakit, aku minta iman untuk disembuhkan buat mereka. Beri kami iman untuk disembuhkan. Anak-anak-Mu yang sakit diabetes ya Tuhan, aku minta kesembuhan yang sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang sedang sakit ya Tuhan, ginjal, liver ya Tuhan, kanker, tumor, Tuhan, benjolan apapun ya Tuhan dalam tubuhnya, aku berdoa dalam nama Yesus jadi sembuh. Jadi sembuh, terima saudara kesembuhannya. Terima kesembuhannya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami ya Tuhan pengeroposan dalam tulang atau saraf kejepit, aku minta kesembuhan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus jadi sembuh saudaraku. Terima apapun jenis sakit penyakit. Saudara yang mengalami sakit daripada jantung atau asam lambung, mah, aku minta Tuhan kesembuhan buat anakmu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau terus ajar kami setiap hari untuk bisa ya Tuhan mendengarkan sabda firman-Mu, menjadi seorang pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami hidup yang berbuah lebat ya Tuhan, berbuah banyak. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini adalah terakhir saya mengajar tentang seri kehidupan yang berbuah. Saya berikan judul daripada pentingnya benih, ya, pentingnya benih dan proses pemangkasan. Ada 2 poin yang saya mau bagikan. Ini hal yang paling penting buat kita. Maksudnya begini saudara, jika kita ingin menjalani kehidupan yang berbuah, ya, saudara dan saya, kita semua harus bisa melihat dan mengerti bahwa hidup kita ini adalah sebuah benih. Hidup saudara dan saya adalah sebuah benih. Nah, saudara Kristus, Alkitab katakan, Yesus sendiri yang berkata dalam Yohanes 12 ayat 24, saudaraku yang Kristus, mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama. Yohanes 12 ayat 24, demikian firman Tuhan.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus di sini sedang menjelaskan tentang kematiannya. Ya, dia harus mati, saudaraku. Dan nanti dia akan bangkit untuk menghasilkan yang namanya apa? Buah keselamatan bagi dunia. Nah, kalau kita ingin menjalani kehidupan yang berbuah, saudaraku, ya, kita harus bisa melihat hidup kita ini sebagai sebuah benih. Maksudnya apa sebagai sebuah benih? Sebuah benih yang jatuh ke dalam tanah dan mati supaya hidup kita bisa menghasilkan banyak buah. Nah, gaya hidup sebuah benih itu maksudnya apa? Maksudnya saudaraku, gaya hidup sebuah benih itu maksudnya apa? Gaya hidup dari seorang yang berkomitmen untuk tertanam, ya, seorang yang rela berjuang mati-matian untuk semakin bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Gaya hidup sebuah benih adalah, saya ringkas adalah gaya hidup dari seorang yang mau memberi hidupnya dan melayani dengan murah hati. Saya berikan contoh saudaraku ya. Ada satu ayat dari Alkitab tentang Yesus ini, saudaraku. Dia berkata, ya kan, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Maksudnya biji gandumnya harus tertanam, lalu biji ini harus mati, pecah. Baru dia bisa berakar, dia bertumbuh, dan lalu bisa menghasilkan buah. Itu pengertiannya. Yesus sedang menggambarkan dirinya. Ini benih. Benih yang harus ditanam, harus mati, harus dipecahkan. Ya kan, supaya menghasilkan keselamatan bagi dunia. Nah saudaraku, sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, saudaraku, kita tahu bahwa kalau kita baca di dalam Injil Yohanes ini, saudara, itu Yohanes 13, itu Yesus sedang mengadakan perjamuan terakhir. Itu saudara tahu istilahnya babak adegannya adalah dia cuci kaki para murid. Saudaraku, dia ajak makan semua para murid. Lalu ada satu dialog, saudaraku, dialog. Ya kan? Bahwa Yesus berkata gini, nanti di antara kamu ini ada yang mengangkat tumitnya. Dia mau ngomong ada yang akan, ya saudaraku, akan memberontak. Akan ada mengkhianati dia. Saudaraku, dan betul kita sudah tahu orangnya siapa namanya? Yudas Iskariot. Yudas adalah seorang siapa? Dia bendahara. Orang yang mencuri uang Yesus. Dan orang yang menjual Yesus. Ini dua. Saudaraku. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat 31. Yohanes 13 ayat 31. Ada satu ayat. Ayat ini benar-benar membuka. Ya saudara. Apa? Bunyinya Yohanes 13 ayat 31 begini saudara. Sesudah Yudas pergi. Sesudah Yudas pergi. Berkatalah Yesus. Sekarang anak manusia dipermuliakan. Dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Sesudah Yudas pergi. Dia ngomong, anak manusia akan dipermuliakan. Ya kan? Lalu di ayat berikutnya saudara. Sudah Yudas pergi. Yesus memberikan satu perintah baru. Perintah baru. Apa perintahnya? Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Saya akan bacakan buat saudara. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah apa? Murid-muridku. Yaitu jika kamu saling mengasihi. Sekarang prakteknya dalam hidup kita ini apa? Ini sebenarnya keren banget. Yesus itu saudaraku. Ya kan, dia mengajar satu perintah baru untuk saling mengasihi setelah Yudas pergi. Setelah Yudas pergi. Pergi ngapain? Orang yang sudah mencuri uang Yesus, sekarang dia mau jual Yesus untuk dapat uang. Saudaraku, kalau kita mau hidup kita berbuah, kita harus jadi benih dan mati. Saudara ngerti maksud saya di sini? Saya sudah dapat ya pasti poinnya. Kita harus menabur
benih hubungan. Hubungan itu adalah hubungan apa? Hubungan kasih. Untuk kita bisa menuai yang namanya hubungan. Menabur benih hubungan itu apa? Saudara harus bisa seperti Yesus. Ini kita harus belajar. Ini levelnya pelan-pelan. Yang penting ada tekad mau bertumbuh. Saudara pasti punya Yudas dalam hidup saudara. Setiap kita kalau udah kayak levelnya seumuran saya, level seumur saya. Yang orang-orang yang usia udah 50-an. Pasti pernah punya Yudas. Bukan satu Yudasnya. Bisa lebih dari satu. Beberapa bilang, Pak aku lebih dari 3. Lebih. Siapa sih Yudas? Orang yang ambil uang kita. Dan orang yang jual kita. Jual itu artinya apa saudaraku? Dia fitnah kita. Dia hancurkan kita. Dia kuras semua yang ada dalam diri kita. Bukan cuma uang. Tapi mungkin kesempatan baik yang harusnya kita dapat. Itu dijual. Nah Tuhan bilang begini. Hidup sebagai benih kalau kita mau berbuah adalah. Kalau kita bisa melepaskan Yudas kita. Bagaimana cara melepaskan Yudas kita? Dari hati kita. Dari urat saraf ini. Kita lepaskan. Dan masukkan Yudas ke dalam hati kita. Saya ngerti? Kalau urat saraf nih bicara tentang. Kalau dengar nama Yudas ini. Pasti suara kita akan besar, nadanya tinggi. Benci ini. Kalau yang di sini, ya saudara, nadanya bisa low, suaranya bisa lembut. Kalau di sini bicara cinta kasih. Wah ini pergumulan berat. Tapi yang namanya benih katanya harus tertanam dan mati. Baru bisa berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Saya dapetin pengertian dan pewahyuan ini. Saudaraku yang serius, setelah saya berpikir. Karena gini, kalau kita bisa melihat di hidup kita sebagai benih yang rela ditanam. Benih itu tidak boleh disimpan di gudang. Tidak bisa dikantongin. Nggak akan pernah bisa berbuah. Benih itu harus ditanam. Dan biarkan benih itu pecah, mati. Supaya bisa berakar. Saya ulang-ulang. Saudara, kita sudah bahas tentang untuk mau berbuah, kita harus berakar, harus punya sistem akar. Kita udah harus singkirkan semua semak duri dalam hidup kita, ya kan, saudara? Tapi hari ini kita harus bahas tentang hidup kita harus jadi benih yang mau ditanam, tertanam, komitmen, saudaraku. Nah, ini soal gini, saya mau bicara yang lanjutkan ini, saudara. Kalau kita mau menabur benih hubungan ini, saudaraku, ya kayak Yudas gak kembali lagi sama Yesus kok. Dia gak makan lagi sama Yesus kok. Tapi Yesus tidak pernah membenci Yudas. Yesus masih buka pintu buat Yudas. Untuk dia bertobat. Katakan amin. Tapi dia gak pernah datang. Gak pernah masukin pintu itu saudaraku. Dia cuma masukin pintu penyesalan, mati bunuh diri. Ada lagi murid yang dekat dengan dia namanya Simon Petrus. Kita juga punya mungkin orang-orang yang namanya Simon. Simon yang lama. Mulutnya besar, manis sama kita. Tapi di belakang dia buang kita, dia jual kita. Saudara, ya udah, Simon Petrus. Saudara, tapi Simon mau masuk ke dalam pintu pertobatan. Dia diterima, dia jadi rasul besar. Saudaraku, tapi yang saya mau bahas tentang Yudas ini saudaraku. Dalam hidup kita. Kalau kita bisa mengasihi seperti Tuhan, mengasihi Yudas dan Simon. Saudara tahu apa? Semua orang yang tidak pernah kenal Tuhan. Akhirnya jadi kenal Tuhan. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Jadi saya dapetin gini. Tuhan akan kirim orang-orang kepada saudara. Ya kan? Kalau saudara bisa menerima Yudas di hati saudara. Bukan di urat saraf. Kalau saudara bisa menerima Simon di hati saudara. Bukan di urat saraf. Maka Tuhan akan kirim orang-orang yang mengasihi saudara. Katakan amin. Yang akan memberkati saudara. Bahkan orang-orang yang saudara tidak pernah kenal, nggak tahu namanya, nggak pernah lihat mukanya, tapi mereka bisa mengasihi saudara dan mau memberkati saudara. Saudara, saya sedang bicara apa ini? Apalagi saudara mau jadi hamba Tuhan. Apalagi saudara sebagai pemberita firman. Apalagi saudara mungkin seorang pengusaha atau apapun. Mungkin orang nggak pernah kenal dengan saudara, tiba-tiba dia datang memberikan kepercayaan kepada saudara.
Dia taruh kepercayaan, dia akan memberkati saudara. Saudara gak pernah kenal dia, orang itu. Tapi dia bisa pelihara anak kita, dia bisa berkati anak kita. Ini tuaian, ini buah dari satu hubungan. Ya kan, benih hubungannya kita tabur, hubungan kasih. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ya kan, saya melihat setiap kali Tuhan mau bawa kita masuk dalam penuaian yang lebih besar. Lebih banyak lagi orang bisa kenal Yesus lewat pelayanan kita. Biasanya Tuhan izinkan ada Yudas-Yudas dan Simon-Simon masuk dalam hidup saya. Bagaimana respon saya? Ya kan, itu akan menentukan akan terjadi penuaiankah? Akan lebih banyak orang-orang yang saya tidak pernah kenal, tapi dia bisa mau kenal dengan saya, mau dengar firman, mau dapatkan pelayanan dari kita. Katakan amin saudara, ini penting. Saudara, ini penting dalam hidup kita. Saudara mau hidup saudara jadi benih, katakan amin. Jadi benih. Saudara, benih. Kadang-kadang benih itu bicara apa? Harus tertanam, harus komitmen. Di mana? Saudara mau berbuah di keluarga, saudara jadi benih di keluarga. Tertanam, komitmen sama keluarga. Dipecahkan, disalahpahami, disalah mengertiin. Gimana? Mungkin diserang dan lain orang keluarga. Keluarga itu ya istri, anak, suami, orang itu segala macam. Kalau kita bisa punya respon kasih. Dengar baik, saudara akan bisa berbuah. Yang ketiga katakan amin, berbuah. Saudara mau komitmen di pelayanan saudara di gereja, di tempat ini. Jadi benih, aku benih di gereja ini. Saudara, aku mau jadi benih buat gereja ini. Aku mau tertanam, aku komitmen. Aku biar dipecahkan. Lewat pelayanan, ada banyak fitnah, ada banyak hinaan, ada banyak tekanan, ada banyak tolong. Pecah aku. Tidak apa-apa supaya aku bisa makin berakar. Dan biarlah lewat aku jadi benih. Gereja ini mengalami tuaian besar. Aku menjadi kesaksian yang besar. Aku bisa jadi berkat. Konsep yang ketiga tentang hidup yang berbuah. Saudara harus menjadi benih. Benih yang apa? Benih yang tertanam. Benih yang mati. Supaya saudara bisa menghasilkan buah. Apapun profesi saudara. Mau jadi petani kah? Mau jadi bisnismen kah? Mau jadi apapun. Lihat diri sebagai apa? Benih. Katakan amin. Yang ketiga, kita harus melihat diri kita sebagai benih. Yang keempat, kalau kita ingin menjalani hidup yang berbuah, kita harus rela menjalani proses pemangkasan. Pruning kalau bahasa Inggrisnya. Pruning. Ya, pruning. Yohanes 15 ayat 2 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Rupanya saudaraku, yang dipotong itu bukan cuma yang tidak berbuah, tetapi yang berbuah pun dipotong. Saudaraku, salah seorang pemimpin di gereja kita namanya Pak Alvaret, dia punya kebun buah-buahan. Ya kan, selalu cerita sama saya. Dia bilang, Pak Sabta, kalau saya datang ke kebun saya datang ke kebun tiap hari, dia bilang gitu kan. Selalu saya bawa apa? Saya bawa gunting yang tajam. Saya bawa gunting yang tajam. Untuk apa, Pak? Ya kan, saya kan kelilingin kebun. Saya lihat pohon-pohon. Ya kan, kalau ada ranting-ranting, ya kan, tertentu yang harus saya potong, ya kan, saya akan potong. Ya kan, kenapa saya harus potong? Ya kan, supaya bentuknya bagus itu pohon. Yang kedua, supaya dia lebih banyak berbuah. Ya kan? Waktu dipotong pasti pohon ini bilang, bos, katanya bos sayang sama aku. Ya Pak Alvaro juga cerita, saya juga suka ngomong sama pohon. Berbuah ya, bagus ya, aku kasih makan nih pupuk, ya kan aku rawat kamu. Tapi waktu dipotong, mungkin pohon ini jerit. Jerit pasti. Sakit. Ada yang kurang, ada yang hilang. Dari tadinya banyak ranting, banyak daun. Tapi sekarang hilang semuanya. Saudaraku. Waktu Pak Alvaret cerita seperti ini sama saya berpikir untuk hidup saya. Untuk hidup setiap kita.
Saudara pernah mengalami yang namanya masa pruning, pemangkasan. Ya kan? Kadang Tuhan bisa memangkas kehidupan kita. Karena dia lihat potensi bahwa kita bisa berbuah lebih banyak. Katakan amin. Waktu dia pangkas kita, saudara. Jangan berpikir bahwa Tuhan sedang hukum saya. Jangan. Karena Roma 8 ayat 1 katakan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak. Hukuman itu tentang masa lalu. Hukuman itu sifatnya negatif. Tapi pemangkasan, saudaraku, pembersihan, pemotongan, itu sifatnya saudara apa? Korektif. Sifatnya masa lalu, masa depan. Dengan tujuan adalah supaya kita bisa berubah dan berbuah. Katakan amin. Supaya setiap, tadi kemarin ketika saya pulang dari gereja, saya melihat salah satu pohon di gereja. Itu ada satu tuh yang udah keluar tinggi gitu. Saya bilang ini perlu dipangkas tuh atasnya supaya lebih bagus lagi. Hidup kita akan lebih indah di mata Tuhan. Kalau di mata Tuhan indah, pasti di mata orang lain juga pasti indah. Kadang Tuhan izinkan harus dipangkas. Saudara, harus dipangkas. Apa sih pemangkasan? Kita udah tahu pemangkasan artinya ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Ada sesuatu yang hilang, yang kurang dari hidup kita. Saya tidak tahu. Mungkin saudara sedang mengalami pemangkasan dari Tuhan. Dalam bentuk apa? Kenapa kok aku harus kehilangan pekerjaan? Aku harus kehilangan orang yang aku kasihi dan aku andalkan. Seorang yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga. Aku kehilangan ini. Saudara mungkin sedang kehilangan kesehatan. Gangguan kesehatan. Atau kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Dengar baik. Saudara, jangan berpikir Tuhan sedang menghukum saudara. Tuhan ingin jadikan, ayo, seperti anak yang hilang. Saudaraku, ya kan, dia kehilangan hartanya, habis semuanya, habis semua. Lalu saudaraku, dia mulai apa? Muak dengan keadaannya. Kalau saudara bisa merasa muak dengan keadaan saudara, lingkaran orang-orang sekeliling saudara, lalu saudara mau bangkit dan kembali ke Tuhan, itulah awal daripada saudara akan berbuah lebat. Katakan amin saudaraku. Ya, kita harus merasa satu kehormatan. Ya kan? Suatu kehormatan kalau kita diizinkan Tuhan masuk dalam proses pemangkasan. Setiap saudara pasti pernah mengalami itu. Saya tuh dari kecil sekolah, saudaraku, enggak pernah yang namanya enggak naik kelas. Enggak pernah gagal dalam pendidikan. Tapi saudaraku, saya heran, kenapa saudaraku sedang asik-asiknya kuliah, saudaraku tiba-tiba saya kena sakit. 3 bulan saya harus sakit di rumah sakit. Dan rupanya setelah saya sembuh, masuk lagi sekolah. Sekolah menyatakan saya harus drop out. Drop out sekolah ikatan dinas ini saudaraku. Saya sering saksikan ini. Dari situ saya bilang, kenapa Tuhan? Saya punya cita-cita, punya keinginan untuk berkarir sebagai pegawai negeri sipil. Ya kan, di bidang keuangan, di pajak. Saudara, kenapa kok Tuhan enggak? Kenapa saya bikin saya jadi seperti ini, drop out? Saya enggak ngerti. Tapi setelah saya pikir, saya renung. Rupanya inilah proses pemangkasan. Kena sakit, di drop out, enggak ada kerjaan, enggak tahu mau gimana dan lain sebagainya. Kosong semua, duit juga enggak ada. Itu proses pemangkasan. Dan rupanya lewat itu Tuhan arahkan jalan hidup saya. Saudara, menjadi seorang profesional, pengusaha, lalu diarahkan lagi jadi pendeta. Dan saya melihat, ya saudara, saya bisa berbuah lebat. Banyak orang, ya kan? Arti berbuah lebat itu apa sih? Kita bisa berbuah dengan buah apa? Pertobatan. Itu namanya berbuah. Apa arti buah pertobatan? Pertobat artinya metanoia. Berubah pikiran sesuai dengan firman. Pikiran kita berubah. Cara bicara kita berubah. Cara hidup kita berubah. Maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita.
Katakan amin saudara. Itu tiap hari ada buah pertobatan. Oh, aku mulai ngerti firman. Aku bisa ngerti kehendak dan rencana Tuhan. Setelah itu, setelah ada buah pertobatan, kita bisa berbuah apa saudara? Buah roh. Yaitu apa? Karakter. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesalehan, kelemah lembutan, kebaikan. Dan penguasaan 9. Itu karakter Kristus. Yang kita sebut kasih dan pengendalian diri. Lemah lembut dan rendah hati. Ini buah roh. Tuhan bisa berbuah lewat itu. Dan lagi apa? Buah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Buah orang-orang lahir baru. Buah daripada orang-orang dipenuhi Roh Kudus lewat hidup kita. Katakan amin saudara. Dan buah apa? Melayani. Kita dalam pelayanan. Saudara Kristus, ya kan? Mari. Mungkin saudara hari ini sedang mengalami apa? Proses pemangkasan. Jangan saudara lihat proses pemangkasan ini adalah hukuman Tuhan buat saudara. Tuhan udah gak hukum lagi kalau saudara sudah jadi anak Tuhan. Katakan amin saudara. Tapi Tuhan ya kan memangkas kita. Katakan amin. Ya kan? Seperti Ayub. Dia tahu bahwa ini bukan hukuman Tuhan. Dia harus habis hartanya. Dia anaknya semuanya meninggal, mati sekejap. Kena sakit. Dia tidak melihat itu sebagai hukuman. Tetapi dia berkata apa? Ayub 23 ayat 10. Dia berkata apa? Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dia melihat sebagai apa? Ujian. Sebagai pemangkasan. Ada hal-hal yang harus dipotong, dikurangi, dibersihkan semuanya. Supaya apa? Dia bisa berbuah lebat. Dan betul, saudaraku, dia mendapatkan 2 kali lipat dari kepunyaannya dahulu. Katakan amin. Nah pertanyaan sekarang gini. Pak Sabta, ya kan? Gimana caranya Tuhan memangkas hidup saya? Paling tidak, saudara, lewat 3P. Tapi dalam bahasa Inggris, saudara. Pertama adalah problem. Saudara, problem. Saudara bisa pikir dan kasih contoh sendiri problem. Problem itu bisa ditimbulkan, disebabkan karena apa? Kebodohan kita. Bisa juga karena kesalahan dan dosa kita. Bisa karena ketidaktahuan kita. Saudara, itu muncul problem. Katakan amin saudara, problem. Ya kan, berapa orang bilang, aduh kena problem dalam rumah tangga. Pasti karena kamu tidak tahu, karena kamu bodoh, kamu tidak ngerti memilih pasangan. Saudaraku, sering saya kasih nasihat. Ya saudara, sama orang-orang yang belum menikah. Dan bersyukur kalau bisa datang 1 tahun sebelum menikah, ketemu dengan saya. Seringkali saya bicara begini, menikah itu seperti mau naik puncak gunung. Waktu kita lihat gunungnya dari jauh, gunungnya indah. Naik gunung berdua loh maksud saya. Naik gunung berdua, tidak ada orang yang ikut. Ya kan? Tapi kalau sudah dekat dengan gunung, ngeri. Ada binatang buas, ada semak duri, ada banyak halangan. Dan juga untuk bisa naik perlu persiapan. Menikah itu seperti kalau kita belum menikah, kita lihatnya enak bener menikah. Tapi kalau sudah menikah, kok banyak ular, banyak binatang buas keluar semua dari mulutnya kita, dari mulut pasangan kita. Mungkin kita udah tahu, siap nggak? Dan begitu sesak, nah namanya naik gunung sesak saudaraku. Pertama perlu tenaga yang kuat, oksigen makin kurang. Tapi kalau sudah sampai puncak gunung, keren. Saudaraku, itu pencapaian yang luar biasa. Saya bilang, makanya oleh karena harus ada persiapan. Persiapan apa yang paling penting? Persiapan rohani. Persiapan rohani akan berkaitan erat dengan jasmani. Komunikasi hubungan. Karena kamu naik gunungnya berdua, tidak ada orang lain. Kalau kamu nggak rohani, maksudnya ego, arogan, sombong, ya kan saling tinggal nanti. Saudaraku, padahal di gunung cuma berdua. Kalau kamu nggak bisa ngobrol, kamu bayangkan harus bisa ngobrol sama dia. Kalau nggak bisa ngobrol, rumah tangga kalau udah nggak ngomong lagi, ya itu seperti kayak udah tinggal aja kalau nggak ngomong tinggal. Itu seperti orang naik gunung kalau udah nggak bisa ngobrol lagi berdua, mana asik artinya. Mau ngapain naik sendirian, tinggal apa istrinya? Saya kasih persiapkanlah rohani kamu dekat sama Tuhan. Punya
Saat teduh tiap pagi. Komit tiap minggu datang gereja. Masuk di dalam kul. Supaya kami bisa dengar firman, praktekin firman. Dengar firman pengampunan, prakteknya di kul. Ngampunin orang yang keras kepala. Yudas, Simon ini. Atau yang seharusnya jadi teladan, nggak jadi teladan. Di situ kita mau mengampuni, menerima. Di situ prakteknya. Saudaraku, katakan amin. Karena Tuhan tidak suruh kita jadi petapa sendirian. Dengar firman tapi enggak, kita cuma untuk kita. Enggak. Ya kan, saudaraku. Persiapan yang lain. Saudaraku, problem. Kita bisa ngalami yang namanya problem. Saya enggak tahu problem saudara ini apa hari ini. Tapi saudara lihat ini pemangkasan. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, yang kedua apa? Pressure. Tekanan, stres. Tekanan. Saudaraku. Tekanan. Kalau udah ditekan rasanya panas yang di sini. Hati panas. Pasti. Ya kan? Tapi saya mau kasih tahu sama saudara. Apapun penyebab sumber dari problem. Yang terpenting ada respon saudara. Karena Tuhan bisa menggunakan problem, pressure, ya kan, untuk kebaikan saudara. Katakan amin. Yang ketiga, Tuhan bisa pangkas kita lewat siapa? Lewat people. Ya kan? Problem, pressure, people. Orang-orang yang mengkritik, orang-orang yang salah paham. Siapa tadi bilang apa? Yudas dan Simon yang belum penuh Roh Kudus. Bisa. Mereka salah paham, salah menilai kita, menyerang kita. Tetapi ada satu firman yang menguatkan kita di sini, saudaraku. Mari kita akan lihat, saudaraku. Ya kan? Ibrani 12 ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Katakan amin. Tiap-tiap ganjaran, hajaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan apa? Sukacita, pasti duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan apa? Buah kebenaran. Pertanyaannya gini saudara. Apakah proses pemangkasan Tuhan dalam hidup kita itu pasti sukses? Belum tentu. Belum tentu. Banyak orang, ya kan? Walaupun banyak masalahnya, hidupnya dengan tekanan, banyak dikelilingi orang-orang yang salah, dia nggak berbuah. Karena apa? Responnya salah. Responnya apa? Kecewa, pahit hati, hilang kesabaran, putus asa. Enggak. Tapi kalau saudara merespon dengan benar, seperti Ayub merespon dengan benar. Ayub itu ngalami problem, pressure, dan juga people. Dipangkas habis. Tapi dia punya respon benar. Dia buat pengakuan iman dan dia buat pengakuan dosa. Sekarang, ya kan dulu aku mendengar apa kata orang. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Saya berdoa saudara hidupnya berbuah lebat. Saya berdoa hidup saudara berbuah produktif, sukses. Katakan amin. Menghasilkan buah pertobatan, buah roh, ya kan buah jiwa-jiwa. Dan buah daripada pelayanan, saudara melayani Tuhan. Dimanapun apapun profesi saudara, biar saudara berbuah. Dan satu hari kelak, ketika kita tutup mata di dunia ini, dan kita buka mata di sorga, kita bisa ketemu Tuhan. Berjumpa dan melihat wajah Tuhan yang akan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Aku akan memberikan, kamu setia sudah perkara kecil, aku akan berikan tanggung jawab perkara yang besar. Mari masuk. Turutlah kebahagiaan Tuhan. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa kami bersyukur. Kami mau menjadi sebuah benih yang tertanam, pecah, mati. Supaya bisa berakar Tuhan. Bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan kami mau dan mengerti kalau Tuhan sedang pangkas hidup kami. Ada banyak kehilangan-kehilangan yang dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rencana besar, rencana baik buat kami. Kuatkan, teguhkan hati kami. Aku angkat tanganku Tuhan. Turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu ini Tuhan.
berkati mereka, lindungi mereka. Biarlah Tuhan iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau, makin mengasihi Tuhan. Dan kami bisa mencapai garis akhir. Tuhan, aku berdoa apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Tuhan buat berhasil. Biarlah kami jadi benih, hidup kami serahkan ke Tuhan. Untuk melayani, ya Tuhan, untuk memberi dengan murah hati. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi untuk memberi persembahan, untuk pelayanan daripada Menara Doa, pelayanan di gereja ini yang makin Tuhan perluas. Biarlah Engkau berkati, ya Tuhan, setiap benih yang ditabur oleh setiap anak-anak-Mu dalam bentuk persembahan, Tuhan balas 100 kali lipat. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus, saudara. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudaraku.